selamat datang kembali di channel aku. Nah, hari ini aku mau membahas topik yang sangat penting banget buat kita semuanya dan bahkan buat masa depan kita semuanya, yaitu tentang tenaga kerjaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu? Atau definisi dari ketenaga kerjaan itu sendiri? Menurut UU nomor 13 tahun 2003, yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, itu baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Nah, kalau tenaga kerja itu sendiri cangkupannya lebih luas, guys, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, bahkan sesudah masa kerja itu sendiri, guys. Tenaga kerja itu dibagi-bagi loh. Kalau dilihat dari sifat kerjanya, ada dua tenaga kerja, yaitu dari tenaga kerja jasmani atau fisik, dan tenaga kerja rohani atau pikiran. Tapi kalau dilihat-lihat dari keahliannya, ada 3 kategori penting sekali, guys. Nah, yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini mereka yang butuh pendidikan formal yang tinggi, yaitu semisal kayak habis kuliah, yaitu S1, S2, atau bahkan S3. Nah, contoh tenaga kerjanya apa aja? Ada guru, dokter, akuntan, dan tenaga kerja lainnya. Nah, buat yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini yaitu mereka yang punya keahlian atau punya hard skill. Nah, di sini dia biasanya dapat dari pengalaman atau dari kursus yang mereka dapat. Nah, contoh kerjanya apa aja sih? Yaitu ada sopir, montir, chef, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada tenaga kerja tidak terlatih dan juga tenaga kerja tidak terdidik. Nah, untuk tenaga kerja ini biasanya mereka yang mengandalkan kekuatan semata, yaitu semisal seperti kuli panggul, pekerjaannya, atau juga buruh cuti. Sebenarnya dunia kerja kita itu punya banyak tantangan. Masalah utamanya adalah yaitu tingginya tingkat pengangguran, terus ada rendahnya tingkat pendidikan, dan juga penyebaran tenaga kerja yang enggak merata. Ini bukan cuma soal enggak punya kerjaan ya, guys, tapi di sini juga disebutin ada yang namanya pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini yaitu pengangguran karena keahliannya nggak sama atau nggak sesuai sama lapang kerjanya, guys. Ada juga yang namanya pengangguran teknologi, yang ini karena diganti mesin. Dan yang ketiga yaitu sampai pengangguran musiman. Macam-macam ya teman-teman, mulai dari mismatch, kualifikasi, atau sampai resesi ekonomi. Lalu gimana sih soal bayaran? Kita mengenal yaitu sistem upah. Ini adalah imbalan formal berdasarkan waktu, hasil, atau borongan. Nah, perusahaan atau dari pekerjaan itu sendiri wajib transparan dalam menyusun data upah atau skala upah, dan harus memenuhi standar upah minimum dari pemerintah. Nah, ini mengapa sih harus seperti itu, harus transparan, harus memberi skala data, yaitu untuk jaring pengaman buat kita semua pastinya ya teman-teman. Gimana solusinya? Ini butuh kerjasama ya teman-teman dari 3 pihak tentunya. Yang pertama yaitu ada pemerintah. Nah, di sini yaitu harus memperbarui kurikulum pendidikan agar sesuai kebutuhan industri dan juga menyediakan pelatihan seperti BLK atau Balai Lapang Kerja. Dan yang kedua ada perusahaan. Nah, perusahaan ini memberikan program magang dan juga
melakukan atau memberikan pelatihan rutin untuk karyawan. Nah, yang ketiga yaitu dari individu atau kita sendiri, teman-teman. Yaitu kita nggak boleh berhenti belajar ya, teman-teman. Belajar di sini maksudnya nggak cuma belajar dari sekolah ya, teman-teman. Kita sebenarnya nggak apa-apa nggak melanjutkan pendidikan yang tinggi, tapi kita belajar secara otodidak atau mengikuti kursus-kursus tertentu, maksudnya, teman-teman. Misal seperti asah nih hard skill kita, skill kita di mana nih? Nah, itu kita asah. Misal seperti kuasai bahasa asing dari misal kayak bahasa Inggris, Jepang, Korea, atau bahasa lainnya. Dan juga seperti hard skill lainnya seperti teknologi digital, IT, itu kan sangat-sangat berguna sekali untuk di zaman seperti sekarang ini ya, teman. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya guys, ketenagakerjaan ini adalah pilar ekonomi kita ya, teman-teman. Nah, dan dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, atau dari kita sendiri yang terus beradaptasi nih dengan teknologi, kita bisa jadi tenaga kerja yang produktif dan juga sejahtera ya, teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan buat kalian yang menonton semoga juga bermanfaat. Jangan lupa like ya, teman-teman, komen, dan juga subscribe buat pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.